warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga SMK Muhammadiyah 2 Wates mengucapkan Selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Trihaim Layani SPT selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Wates. Yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SMK Muhammadiyah 2 Wates, yang kami cintai dan kami banggakan, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Wates. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim walaupun dengan online. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di sini saya akan menyampaikan hikmah Syawalan di bulan Syawal ini. Semoga kultum ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, baru saja kita meninggalkan bulan suci Ramadan dan kita masuk di bulan Syawal. Syawal artinya adalah peningkatan. Berarti kita harus meningkatkan ibadah-ibadah di bulan Syawal ini, seperti ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kita sudah dikembleng selama 1 bulan penuh. Artinya kalau kita lulus akan mendapatkan derajat takwa, la'allakum tattaqun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebulan penuh kita sudah digembleng di bulan suci Ramadan. Kita harus meningkatkan ibadah-ibadah di bulan Syawal ini. Kita harus meningkatkan ibadah di bulan Syawal seperti sholat fardu dengan berjamaah, meningkatkan tadarus Al-Quran kita, gemar berinfak, bersedekah, gemar mencari ilmu, mendatangi majelis taklim atau majelis ilmu, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ini kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, artinya kita lulus dari bulan suci Ramadan dan mendapatkan derajat takwa, la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, apa ciri orang-orang yang bertakwa atau la'allakum tattaqun? Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ciri-ciri orang yang bertakwa
yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134 disebutkan, kita manusia tak lepas dari salah dan dosa, al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Makanya kita disuruh oleh Allah untuk bersegera memohon ampunan kepada Allah. Kita bertaubat dengan taubatan nasuha, dan Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan Allah menyediakan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Yang pertama yaitu menafkahkan sebagian hartanya di waktu lapang dan sempit. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Mari kita gemar berinfak, bersedekah, karena ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Bisa berinfak di masjid, di sekolah, dan lain sebagainya, karena ini adalah merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Lalu ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua yaitu bisa menahan amarahnya. Ketika kita ada masalah dengan teman, dengan saudara, baik di rumah, di keluarga, di sekolah, mari kita selesaikan dengan jalan yang baik, dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, dan jangan sampai kita ada kemarahan ketika ada masalah. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Lalu yang ketiga yaitu ciri orang yang bertakwa, yaitu orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita memiliki dosa maksiat dan melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, ini kita bisa bertobat dan nasuha. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Namun kalau kita memiliki dosa kepada orang lain, kita wajib meminta maaf dan memberi maaf, karena ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Jangan sampai kita memiliki rasa dendam, tidak memberikan pintu maaf, dan lain sebagainya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita melaksanakan kebaikan di dunia ini. Ini merupakan adalah kunci kita meraih takwa kepada Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah, saya tandaskan lagi kesimpulannya adalah, mari kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, cirinya dalam Quran surat Ali Imran sudah disebutkan. Yang pertama, gemar berinfak baik di waktu lapang maupun di sempit. Yang kedua, menahan amarahnya. Yang ketiga, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Dan mari kita berbuat kebaikan di dunia ini, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah SWT. Semoga kita mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada benarnya datangnya dari Allah, ada salahnya itu adalah kebodohan saya. Saya akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.